Yang kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima yang pertama yang bertanya ke saya tadi, kok kenapa makan sebelum manakib? Tidak ada kenapa saya bilang. Titik itu. Memang masuk akal Pak sebelum manakib dulu. Dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Artinya adalah seluruh yang ada di muka bumi ini fani, rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetapi yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengutip dari bahasa pengrasaan, kalau ingin kekal kemuliaan, ikut merapat kepada zat yang maha kekal. Namun sababna kalau kita tidak merapat kepada zat yang maha kekal, semuanya akan rusak, hancur lebur. Hanya zat yang maha kekal yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, kita semua rata-rata atau di luar sana, rata-rata yang namanya manusia seperti ini, ya, meletakkan kemuliaan itu kebanyakan terhadap pangkat, jabatan. Hilang pangkat dan jabatan, rusak semua kemuliaan. Benar gak? Banyak orang yang meletakkan kemuliaan itu dari wajah yang cantik, wajah yang tampan. Jadi tua, hilanglah tampan dan cantiknya, maka hilanglah kemuliaannya. Termasuk pun dalam hal harta. Orang banyak berkata bahwa ketika punya harta bisa jadi mulia, maka meletakkan kemuliaan itu pada harta. Ketika harta habis, habislah semua kemuliaannya. Benar? Mau salah itu. Bukan tidak boleh. Silahkan menempatkan itu, ya, kemuliaan pada masing-masing porsinya, tetapi jangan dinomor satukan. Ulah di nomor hijikeun. Namun sababna yang tadi itu fan bakal rusak. Maka ketika itu bakal rusak, kan kita tahu akan terjadi kerusakan. Kenapa kita mendahulukan itu daripada mendahulukan kufur? Apa ya? Apa itu yang tidak akan bakal rusak? Akhirat. Kata bangsa Abah, ya, orang yang sudah mendekati Allah, merapat kepada Allah melalui talqin dzikir itu tidak akan mengalami dua kematian. Hanya mengalami satu kematian. Mati pertama sebelum talqin, setelah talqin hidup, tidak akan mati lagi. Kok dengan talqin? Fajadahu warihlahu bitalqin. Tidak lagi. Perbekalan dan kendaraan yang akan sampai kepada Allah hanya dengan talqin. Tanpa ada pembekalan talqin, maaf, ya, kalau bahasa surga mah tidak akan menerima. Jalma pohon di dunia, loba pohon di dunia, hayang kucang-kucang kaki gak heran.
Pantas betul. Ari poho teh lain ke ibadah, di luar ibadah ge poho. Bahkan lamun teu bisa ingat di luar ibadah, komo di luar ibadah. Apalagi yang tidak ditalkin zikir. Kan itu. Teu pantas puncang-puncang kaki di sana. Ya, kembali. Maka kalau kita garis bawahi, hanya bisa diraih kemuliaan yang kekal dan abadi bagi orang yang sudah merapat ke zat ilahi melalui proses talqin dzikir. Kan proses talqin dzikir itu Pak, punten. Ya. Dari pas lahir pondok pesantren ketemu umur talqin itu kan sudah lulus kuliah. Sudah lulus pondok pesantren. Tahun 80 genap. Dulu Pak tidak tahu. Nah, kalau tidak ada yang memberikan tahu, tidak ada yang memberikan tahu kepada yang talqin dzikir, subhanallah, mau jadi apa? Adzikru la yufidu faidatan tamatan ila bitalqin. Bacaan apapun, baik dzikir hobi maupun dzikir jahar, tanpa talqin tidak akan sampai. Fatihah, istighfar dan lain sebagainya yang kita baca dalam salat tanpa talqin nyampe kesempurnaan dari ibadah. Nah, kalau sudah tidak sampai kepada Allah, mau diterima, apakah kita mau enak-enak saja? Dunia majru'atul akhirah. Paman lam yarza fid dunya lam yahsud bil akhirah. Dunia itu lapangan pikir nanam kita buat ladang akhirat. Paman lam yarza fid dunya lam yahsud bil akhirah. Lamun jalma teu nanamkeun kalimat itu ketika di dunia. Apa kalimat itu? Itu kalimat takwa. Kalimat iman, kalimat najah, kalimat penyelamat. Kalau tidak ditanamkan di alam dunia, lam yahsud bil akhirah, moal menang buah iman, tidak akan dapat buahnya takwa, tidak akan dapat buah tauhid, bahkan tidak akan selamat akhiratnya. Nauzubillahi min dzalik. Yuk tanam dulu. Kita mah sudah alhamdulillah. Maka tak kepakan sahabat tidak akan mengalami mati lagi. Kita mah kekal sampai sana. Ya, kekal. Balik. Bukan tidak boleh tadi mencari kemuliaan dalam hal-hal seperti itu, tetapi jangan di nomor satukan. Jangan di nomor satukan. Alhamdulillah bagi kita mah tidak akanlah mennomor satukan itu, karena sudah talqin dzikir. Tapi kalau masih ada yang begitu yang menomor satukan, harus waspada. Harus waspada. Ini sudah golong orang-orang yang harus waspada. Datang dari Serang, datang dari Pandeglang, datang dari Petir, Tangerang, Cilegon. Alhamdulillah. Termasuk orang-orang yang waspada dalam hal seperti itu. Ya, ini sudah punya gelar kewalian masalahnya. Dan ngaku wali, gelar kewalian sudah ada. Tapi hati-hati juga dalam hati. Jangan sampai hati tercolong oleh hati-hati yang tadi. Apa masalahnya? Ya, saya katakan, ya, bahwa orang-orang yang sudah mendapat talqin dzikir itu tergolong dalam kapasitas bukan pangkat, bukan kedudukan, tapi tergolong kepada aqoya. Apa aqoya itu? Gelar kewalian yang dulu begini. Seorang wali mau ke Mekah tidak harus naik pesawat, gitu kan? Langsung selangkah nyampe. Dulu seperti itu, gitu kan? Terus ada lagi wali yang menerobos laut, sampai ke Mekah dengan hitungan menit. Nah, itu aqoya. Boleh dikatakan aqoya itu adalah qoyaul ardi, merapatkan bumi, atau qoyaul zaman. Apa itu? Merapatkan waktu. Ya, yang dimaksud aqoya di situ bukan yang tadi,
bukan kehebatan, kegagahan seperti para wali yang dulu. Hakikat atoya itu adalah hatta tarol akhiro aqrabu ilaika. Memandang akhirat itu dekat dengan kita. Memandang Allah itu dekat dengan kita, bersama kita. Itu apa yang sebenarnya? Atoyaul haqiqatu hakiki maaf ayyutiyal musyafatu dunya ilaika hatta taro al akhirah aqrabu ilaika. Yang disebut atoya itu adalah bisa merapatkan bumi lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada diri kita sendiri. Hakikat atoya itu memandang akhirat lebih dekat dengan artinya apa? Bagaimana? Contoh seperti ini. Datang dari Cilegon ke tempat manakib, walaupun jauh terasa, terlihat jauh dengan jarak, tetapi karena ada kedekatan dengan akhirat, dianggap dekat, gitu tak? Ya, kata dia ngaku hampura dan gaya dan bisa kacanggaran kawan kesulitan jauh pasti dulu pun aja sama atoyaknya yang belum muncul dalam pribadi. Najak suruh rumah jauh atoyaknya yang belum muncul dalam pribadi. Ya mas ada apa di situ? Betul tidak? Kalau atoyak sudah muncul, aqrabu ilallah ilaih, lebih dekat dengan Allah dalam diri sendiri, sehingga jauh terasa dekat, hewa tidak ada rasa benci dan lain sebagainya, sehingga Allah yang terpikirkan, akhirat yang diutamakan. Seperti itu, itulah makna atoya. Nah, kita yang datang dari jauh-jauh ke sini ini, itu adalah sudah ada rasa atoya dalam jiwa kita untuk mendekatkan akhirat dengan kita, untuk selalu dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah bukan dihitung dengan jarak, bukan dihitung kilometer desil atau nempel di Ka'bah, tetapi dekat dengan Allah. Ana ma'ahu fadkuruni, kata Allah. Aku selalu bersamamu. Fadkuruni, kalau kau selalu ingat kepadaku. Itu adanya mendekatkan Allah dengan kita dengan Allah. Sudah punya gelar seperti itu bagi orang yang sudah talqin dzikir. Nah, kalau itu belum ada rasa seperti itu, berarti waspada dengan dzikirnya banyak kurang. Kata apa? Atau banyak dzikirnya tapi tidak tepat pada porsinya. Asal gini baik. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ai contoh takin kamari, wakil takin contohkeun, ku abah dicontohkeun. Ka mana tempatna? La, aku kudu rasakan getar la, aku kudu ka bawah ila, di atas pusbari agak menyorok ke dalam. Ha, di bawah pusbari agak menyorok keluar. Allah, hujam kan Rasulullah ponjang pusbari dan dapat Allah di bawah putih pusbari agak menyorok keluar. Asal gua ada itu bintang khayul dan maksudun. Ayalkan, walaupun kau ada kemana-mana tetapi tepat pada porsi. Terakhir nembus. Ada jangan salah habis dibaca tiap hari. Ngomong nggak kolot. Ngomong nggak kolot. Os abi. Dikasih salaman nggak kolot yang salaman. Jawab kita gitu ya. Wah nggak biasa. Ayo sama nggak ya? Dan gerak akan bina. Ada dua macam tahbih. Ulah gitu Pak Malik. Hormati sesama ikhwan dalam berhati. Pertahankan menjaga kehormatan guru dalam menjaga kehormatan Allah. Kalau kita sudah menjaga kehormatan Allah, Allah pasti menjaga kehormatan kita. Ya, contoh Pak Haji Komar sudah 60 tahun ada apa? Mengadakan manaqib waktu zaman di Suriah lain. 60 tahun manaqib. Mau meninggal di rumah sakit, kata ada penerusan enggak? Sudah ada penerusnya belum? Datanglah apakah di bersuara bawa air. Ada air abah haus. Bahasa aku tidak waktu itu.
ya, jangan di rumah sakit. Kalau hari kemarin sudah pahit, ya biar sembuh. Udah awas aja jangan ke sana. Dan awas aja jangan ke sana. Tak lisan abah awas kan disampaikan pada musuh. Terus salamkan kepada keluarganya, jangan keluar masuk. Jangan keluar masuk, jangan dorong dari sini. Siap abah, musik kita itu jeli dengan bahasa pengerasa abah harus seperti itu jeli disampaikan. Sudah sekarang mah jangan didorong, jangan ditarik. Ini nih, sudah aja keluar selangnya les. Kenapa? Manakibnya sudah ada penerusnya. Makanya kita ini ya berusaha, berjuang, bergerak. Nanti kerjaan jadi bergerak, makanya harus bergerak. Buka manakib di rumah masing-masing. Saya dengar kemarin, sama kemarin. Ya, karena itu amal kita. Jangan hanya ikut manakib di tempat orang, sementara kita nggak pernah ikut manakib di rumah kita. Kata apa kemarin? Buka manakib di rumah kita masing-masing. Walaupun ada air dong, silakan jalankan. Kami insya Allah siap datang, walaupun tanpa ayah, titipan pedang memberikan dari nanya ke dia, ngawal ayah, siap, serba bakti pondok pesantren Surya Laya. Itu kalau masih ada begitunya, repot urusan, mau berkembang mana? Ya, yang masing-masing banyak petugasnya. Ya, sibuk kemudian lagi kita aja jalan itu. Saya ketemu seorang Bandung dititipkan oleh abah, habis sholat 5 waktu mati perempuan. Bikin saya buka saya dulu istighfar 2.861. Boleh sambil tengkurap asal sambil duduk saya buka. Namanya Bani Hasim 2.600. 2.401. Ya. Jangan boleh sambil dulu. Jangan boleh sambil dulu, harus itu diamalkan luar biasa. Luar biasa diamalkan. Mana 5 kali. Dikirnya 1000. Kalau ada lambat, ada tidak dikir, disatukan sampai 5.000 sekali. Orang hikmatnya cukup manakib, cukup dikir sebatas yang kita tahu dan kita mampu. Padahal kalau dipaksakan luar biasa. Kenapa? Ujian seorang murid adalah terletak pada hikmat. Ujian seorang murid terletak pada hikmat. Lamun can karasa diuji ku pasang pengersa abah, belum apa-apa. Coba motor hiji-hiji nak apa dipenta, coba buat apa? Sok dikit buat. Kamu cari hikmah, waduh, luar biasa. Maka aktornya akan muncul dalam pribadi kita kalau kita sudah betul-betul hikmah. Tapi jangan ngomong hikmah tersebut, wajib manakib, tek-tek mereka kurang cara lagi. Bukan begitu. Sama apa? Semua akan termakjub dengan kelakuannya kalau itu disampaikan. Kalau itu dia ngomong-ngomong. Oh, manakib di masa yang ngomong luar biasa. Wah, pokoknya sama semua kamar siap dan sebagainya gitu kan. Jangan seperti itu. Karena apa? Mahjubun di mana ini terhalang dengan manakib. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri. Ngajaga hati. Rubbama a'toka ma'annaka ilaika wa rubbama mana'aka a'toka ilaik. Apa yang Allah berikan kepada kamu belum tentu Allah menerima kamu. Apa yang Allah nahan kamu ternyata Allah itu adalah memberikan keselamatan kepada kamu. Contoh, contohlah si Udin ngadoa ka Gusti Allah lewat manakib. Aduh, hayang kabeli motor jeung mobil Pajero. Lama-lama ku Allah dikabulkan atas Udin boga mobil jeung motor yang mobil Pajero. Itu kan? Itu belum tentu doanya Allah. Apa namanya? Belum tentu itu Allah kasih
Allah selamatkan ya. Allah kasih tetapi Allah tahan keselamatan. Ya. Belum tentu orang yang dikabulkan itu Allah cinta kepada itu kemudian Allah. Malah hati-hati itu ujian bagi dia. Allah tahan keselamatannya. Tapi ada Allah yang menahan pemberiannya, tetapi dia selamatkan di akhirat. Seperti apa? Contoh, Bang Mansur boga anak namanya Udin. Udin Bang Mansur. Umurnya 7 tahun, hayang motornya motor naon? Trail. Dikasih nggak? Umur 7 tahun? Enggak. Nah sebabnya Belum belum saatnya melindungi keselamatannya Allah pun begitu. Kalau kita berdoa di mana kita dan sebagainya, belum Allah kasih juga. Itu adalah Allah bukan tidak mau ngasih, tetapi menghitung keselamatan. Maksudnya apa? So, jangan baik, ulah ngarep-ngarep untuk itu. Tetapi kalau Allah memberikan yang seperti tadi, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menjadikan Cilegon ke sini itu hanya 5 menit perjalanan, itu ada bukan kehebatan kita, tetapi itu bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejar bonus bukan leha-leha, kejar bonus harus bekerja. Tapi kalau bonus yang tidak bekerja dan leha-leha, itu harus dipertanyakan korupsi apa koruptor ya. Itu beda. Itu nanti gawe yang boga bonus. Tidak ada dari sononya, tanpa ngamal ada keistimewaan. Hal-hal seperti itulah yang dipesankan dalam ayat tadi. Kalau ingin mendapat kemuliaan dan kebesaran dari azalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekatilah Allah, dekatilah zat yang maha kekal, dekatilah zat yang maha abadi. Insya Allah semua akan abadi. Ya, semua akan abadi. Itu ulah hayang imbalan. Lamun imbalan mah eta mah nanti bonus. Ya, pokoknya mah kerja aja dulu. Kalau sudah mahabbah dengan Allah, apapun tidak akan tidak akan mengharap imbalan. Tetapi sudah pasti yang dimahabbai oleh kita akan memberikan imbalan kepada kita. Benar. Ya, si Aceh boga kabogo. Ya, namanya siapa? Oneng lah taruhlah hidupnya kalau kebatur ngomong. Luar biasa. Eta si Oneng gelis bisa dicontoh. Contoh. Eta si Aceh ngapa banget. Ya. Karena kekasihnya yang sangat cantik itu. Satu ketika si Oneng itu ngundang si Aceh, disuruh datang ke rumahnya. Coba bayangkan, apa sikap si Aceh? Pasti persiapan, wajib anu bagus, terbawa ke kayu tengah hutan. Betul tidak? Lewat atuang lembut dibeli, atuang batang dibeli, martabak makomo. Supaya ketemu ya, jadi hujan hati. Nyampe lah ke rumah si Oneng tadi si Aceh. Ngobrol, bebeakan ya, leput habis, martabak beak, tahu deh, pokoknya mah sudah habis. Apakah si Aceh itu yang datang jauh-jauh ke tempat si Oneng, pulangnya minta imbalan? Neng, aing teh jauh ka dieu, ya, demi undangan kamu, aku minta pulangnya dong. Minta nggak? Kan aku sudah habis batang, habis martabak ini, minta nggak? Allah mengundang kita dalam menagih melalui hadis sahih para sahabat. Apakah kita mengharapkan yang itu? Tidak. Ini undangan Allah. Hati-hati. Kalau tidak diundang Allah, nggak mungkin orang datang ke tempat lagi. Semua ada di bawah naungan la ilaha. Semua ada di tangan Allah. Semua ini undangan Allah melalui hadis sahih para sahabat, sehingga kita datang ke sini. Nah, kalau sudah diundang oleh Allah, apakah kita pulang menimbalan? Iya, lupa kasihan ku jamaah tadi. Muka mana kita boga duit, kabur.
Allah lockdown di apa ini? Nggak ada. Tiru hikmah itu tidak ada sekali. Murid asuh konten. Dipanggil bupati cuek baik. Yang penting pakai protokol kesehatan. Alhamdulillah. Itu ya supaya tumbuh hikmah. Jangan hanya datang aja kata Bapak. Harus mau didatangi. Jangan hanya wakil lagi harus datang aja wakil lagi ini sibuk. Ambil tiga buah yang Banten. Ya, tak buah di apa? Tiga buah Jawa Barat. Bisa dirungan. Bisa dirungan. Alhamdulillah. Robil. Mungkin itu saja. Jangan dapat sasaran. Mudah-mudahan. Terus nanti. Ini kan? Kayak pegang awal nih ada mana? Bang Gus. Jam berapa Bang Gus? Jam 10. Lewat 5 menit. Tadi mulai jam 10 lewatnya. Sudah malu. Nanti lain kali kita sambung kali. Ini belum kelai Allah. Mohon maaf dan untuk acara ketahuan. Mohon maaf dari harusnya akan materi terus lagi jelaskan hal-hal dan hal-hal bahwa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala oh